Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kali ini kita akan tampilkan sebuah kabar yang menggembirakan ya bagi umat Islam. Tetapi kabar ini sungguh sangat menyedihkan bagi umat Kristen ya. Tentang apakah itu? Tentang gereja abad ke-15 yang kini diubah menjadi toko buku. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry. Ya, kali ini Pastor Daud ingin menjawab ada satu video yang sebenarnya adalah program liputan tentang keadaan gereja-gereja di Belanda. Tetapi konten ini dimanfaatkan oleh umat sebelah dan mencoba menjelaskan bagaimana iman kekristenan di Eropa, Belanda, dan Amerika mengalami kemerosotan, bahkan terlihat banyak gereja-gereja yang kosong. Nah saudaraku, sebelum kita bahas, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kali ini kita akan tampilkan sebuah kabar yang menggembirakan ya bagi umat Islam. Tetapi kabar ini sungguh sangat menyedihkan bagi umat Kristen ya. Tentang apakah itu? Tentang gereja abad ke-15 yang kini diubah menjadi toko buku. Bangunan-bangunan kuno seringkali dijadikan tempat bersejarah atau museum untuk menjaga nilai sejarahnya. Namun tidak dengan bangunan yang satu ini. Ya, sebuah gereja tua abad ke-15 yang berlokasi di Belanda telah disulap menjadi toko buku. Gereja Dominikan yang dibangun pada tahun 1485 itu dulunya sempat direnovasi dari tahun 1983 hingga tahun 1988. Saat ini dengan dibantu oleh sekelompok arsitek bernama BK Arsitekten, rumah ibadah tersebut telah berubah menjadi toko buku yang dinamakan Wonders in der Brunnen. Walaupun telah berubah fungsi, para arsitek tetap mempertahankan interior gereja ini seperti jendela kaca patri dan lukisan khas gereja di langit-langitnya. Pipa-pipa besar juga dipertahankan karena dianggap memberikan karakter tersendiri pada toko buku. Selain itu, ditambahkan pula 3 lantai yang ditempatkan di sayap samping gereja tanpa merusak struktur aslinya, sedangkan warna interior keseluruhannya menggunakan warna-warna netral yang menunjang rak-rak buku tinggi menjulang, menciptakan suasana yang tenang bagi orang untuk tenggelam di balik buku bacaan mereka. Hai Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya dari video yang ini. Saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi. Dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya, dan dijadikan banyak fungsi lain yang bukan gereja. Jadi totally mereka memang berubah fungsi, tidak menjadi gereja lagi. Iya, seperti penampakan di video yang telah kita lihat saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa gereja-gereja yang ada di Eropa, Amerika itu banyak yang kosong. Namun itu bukan berarti iman kekristenan di sana mulai runtuh atau tidak ada yang mempedulikan keimanan Kristen.
Nah, saudaraku, lewat video ini saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena saat-saat sekarang ini adalah akhir zaman, bahkan sudah di akhir daripada akhir zaman. Dan firman Tuhan harus digenapi bahwa di akhir zaman ini akan terjadi tuaian besar-besaran, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, namun pertanyaannya, kenapa gereja bisa kosong? Nah, lewat video ini saya akan jelaskan kenapa gereja-gereja di Eropa, di Amerika, yang pasti di luar Indonesia itu banyak yang kosong. Karena begini saudara, kalau melihat dari perkembangan zaman, tentulah gereja-gereja ortodok, gereja-gereja lama, atau gereja-gereja yang diwariskan oleh turun-temurun dari beberapa generasi ratusan tahun yang lalu, tentu itu sudah tidak kompatibel baik dalam liturgi ibadahnya ataupun pengajaran-pengajarannya. Karena anak-anak muda sekarang, generasi sekarang, tentulah membutuhkan gerakan-gerakan yang tidak terbatas, bahkan tidak bisa ditahan hanya lewat di dalam bangunan gereja. Dan anak-anak muda sekarang begitu atraktif serta berkembang sedemikian rupa. Dan itu sebabnya gereja-gereja tidak mendukung kegerakan mereka. Karena di akhir zaman ini, seperti nubuatan yang ditulis dalam Alkitab bahwa di akhir zaman ini Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan tanpa batas, bahkan lebih besar daripada yang pernah dialami oleh zaman rasul-rasul 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, sebelum saya lanjutkan, kita saksikan dulu bagaimana di Amerika terjadi ledakan pertobatan, ribuan orang sekaligus berkumpul bahkan tumpah ruah di pantai, dan mereka dibaptis menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Today we make the next step. You've already come forward to accept Jesus Christ. Today you make that next step of identification totally and completely with His death, with His burial, with His resurrection. The water is actually a symbol of the grave, the old life, all of the past to be buried here today. As you come up, it's in newness of life in Christ, to live a whole new life that God has ordered and ordained for you. And so water baptism is a beautiful symbol of the burying of all the past, the renouncing, the burial, that I might now just really live totally, full on, completely for Jesus Christ. So if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then you may take the next step and be identified with Him in the water of baptism. Ya, kita telah menyaksikan bagaimana ribuan orang menyerahkan diri untuk dibaptis di Amerika, California. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, untuk mempersiapkan tuaian besar di seluruh dunia, tentulah gereja-gereja Tuhan secara unity membutuhkan orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja juga. Dan itu sebabnya seperti yang kita lihat, saudaraku, banyak jiwa-jiwa dipersiapkan Tuhan untuk melakukan kegerakan yang besar, menuai jiwa-jiwa, serta melakukan pelayanan-pelayanan yang dahsyat penuh dengan kuasa dan mujizat. Nah, itu sebabnya saudaraku, lewat video ini saya tegaskan jangan terpengaruh dengan laporan-laporan yang sebenarnya tidak mendasar, yang tidak menghidupi iman kekristenan. Tetapi percayalah bahwa di akhir zaman ini, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, maka akan terjadi penuaian besar-besaran. Banyak orang-orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan masuk ke dalam kerajaan surga.
Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini liputan Pastor Daud dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.